Pengukuran. Tujuan pembelajarannya, mengidentifikasikan besaran dan satuan pokok, mengetahui besaran dan satuan turunan, menjelaskan dimensi satuan, menjelaskan jenis alat ukur dan prinsip pengukurannya, menjelaskan angka penting dan notasi ilmiah, dan mengukur besaran fisik tertentu dengan teliti. Yang pertama, besaran, satuan, dan dimensi. Misalkan sebuah penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang. Nah, panjang di sini merupakan besaran. Sedangkan di dalam penggaris ada yang namanya sentimeter. Sentimeter itu adalah satuannya. Pertama, besaran. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur. Besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok, yaitu besaran yang sudah ditetapkan dan tidak diturunkan dari besaran lain. Yang kedua, besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok terdiri dari 7 satuan. Yang pertama, panjang, lambang besarannya L, satuannya meter. Yang kedua, massa, lambang besarannya M, satuannya kilogram. Waktu, lambangnya T, satuannya sekon. Yang keempat, kuat arus listrik, lambangnya I, satuannya ampere. Yang kelima, suhu, lambangnya T, satuannya Kelvin. Yang keenam, intensitas cahaya, lambangnya I, satuannya kandela. Dan yang terakhir, jumlah zat, lambangnya N, satuannya mol. Besaran turunan. Beberapa contoh besaran turunan, diantaranya yang pertama luas. Luas disusun dari panjang kali lebar. Lambang besaran luas adalah A. Panjang satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Jadi, satuan untuk luas adalah meter kuadrat. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan disusun dari perpindahan per waktu. Kecepatan lambangnya V kecil. Perpindahan satuannya meter, waktu satuannya sekon. Jadi, kecepatan satuannya meter per sekon. Yang ketiga, percepatan. Percepatan disusun dari kecepatan per waktu. Lambang untuk percepatan adalah A. Kecepatan satuannya meter per sekon, sedangkan waktu satuannya sekon. Untuk percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, karena di sini sekonnya ada dua, dari kecepatan dan juga dari waktu, makanya jadi meter per sekon kuadrat. Yang keempat adalah berat. Berat itu besaran penyusunnya massa kali percepatan. Berat lambang besarannya W, W kecil. Satuan untuk massa adalah kilogram, sedangkan satuan untuk percepatan adalah meter per sekon kuadrat, sehingga berat satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Yang kelima ada energi. Besaran penyusun energi adalah gaya kali perpindahan. Lambang besaran energi W besar. Untuk gaya, satuannya sama dengan satuan berat, yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Sedangkan perpindahan satuannya meter. Sehingga energi satuannya menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Karena di sini ada 2 meter. Jadi meternya jadi kuadrat. Yang keenam adalah daya. Besaran penyusun daya, energi per waktu. Lambang dari daya adalah P besar. Satuan energi, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Sedangkan besaran dari waktu adalah sekon.
Sehingga satuan untuk daya kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Lalu ada massa jenis. Massa jenis disusun dari massa per volume. Massa jenis lambangnya Rho. Massa itu satuannya kilogram, volume satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Jadi massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. Yang kedua, satuan. Satuan merupakan perbandingan atau patokan dalam melakukan pengukuran terhadap satu besaran dan merupakan nama atau istilah yang diberikan untuk mengukur besaran tersebut. Ada beberapa jenis satuan. Yang pertama, satuan internasional atau SI merupakan satuan yang digunakan dan diakui secara internasional. Misalkan MKS. MKS itu merupakan singkatan dari meter, kilogram, sekon. Jadi kalau misalkan gunakan meter, selanjutnya gunakan kilogram dan sekon. Jadi itu merupakan suatu paket gitu. Jadi kalau meter harus dengan kilogram dan juga sekon. Lalu ada CGS, sentimeter, gram, sekon. Kalau menggunakan sentimeter, besaran selanjutnya gunakan gram dan juga sekon. Yang kedua ada satuan baku dan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan dengan hasil yang sama meski dilakukan orang lain. Misalnya mengukur menggunakan penggaris. Jadi kalau dua orang melakukan pengukuran benda yang sama, melakukan penggaris, maka hasilnya akan sama juga. Itu yang namanya satuan baku. Sedangkan satuan tak baku, hasil pengukuran yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Misalkan mengukur menggunakan ukuran lebar tangan atau panjang tangan. Itu merupakan depa, satu depa dari ujung tangan kiri ke ujung tangan kanan. Atau satu jengkal. Atau bisa juga hasta, langkah. Jadi kalau si A melakukan pengukuran menggunakan depa, jangkal, atau hasta, itu hasilnya akan berbeda dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh si B. Karena ukuran tangan dan juga langkah tiap orang itu berbeda-beda. Makanya disebut hasil satuan tak baku. Dan satuan tak baku ini tidak bisa digunakan sebagai acuan karena hasilnya pasti berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lain. Yang ketiga, dimensi. Dimensi merupakan cara penulisan suatu besaran menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Cara penulisan dimensi dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi. Penulisan dimensi menggunakan huruf kapital, lalu diapit dengan kurung persegi. Yang pertama, dimensi besaran pokok. Untuk panjang, lambangnya L, satuannya M. Dimensinya menggunakan L besar. Massa, dimensinya M besar. Waktu, dimensinya T besar. Kuat arus listrik, itu I. Suhu, dimensinya theta. Intensitas cahaya, J. Jumlah zat, N. Untuk dimensi besaran turunan, yang pertama luas. Luas lambang besarannya A, satuannya M kuadrat. Jadi dimensinya L pangkat 2. Pangkat diletakkan di luar kurung. Jadi di dalam kurungnya itu L, sedangkan di luar kurungnya itu pangkatnya. Yang kedua, kecepatan. Lambang besarannya V. Satuan untuk kecepatan adalah meter per sekon. Dimensinya L T pangkat min 1. Jadi L-nya itu ada 1 karena sekonnya itu ada di bawah per. Jadi kita tulis T min 1. Min 1 itu artinya per T atau per S, per waktu. Untuk percepatan
karena satuannya meter per sekon kuadrat, dimensinya L T min 2, pangkat min 2. Jadi karena sekonnya itu ada min 2 meter per sekon kuadrat, sehingga dimensinya L T pangkat min 2. Untuk berat, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Dimensi kilogram M, dimensi meter itu L, sedangkan per sekon kuadrat itu ditulisnya T pangkat min 2. Yang kelima ada daya. Satuan daya kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Kilogram, dimensinya M, meter kuadrat, dimensinya L pangkat 2, per sekon pangkat 3 itu dimensinya T pangkat min 3. Karena sekonnya itu ada 3, jadi T-nya pangkat min 3. Yang keenam, massa jenis. Satuannya kilogram per meter pangkat 3. Dimensinya M, L pangkat min 3. Energi, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Dimensinya M, L kuadrat, T pangkat min 2. Kegunaan dimensi. Yang pertama, menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua buah besaran yang sepintas terlihat berbeda. Misalkan, buktikan bahwa besaran impuls sama dengan momentum. Kita cari satu-satu, kita cari dimensi dari impuls terlebih dahulu. Impuls atau I persamaannya itu F kali T. F itu adalah gaya berasal dari M kali A. M kali A satuannya kilogram, M itu kilogram, A meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk T satuannya sekon. Untuk dimensinya kilogram, dimensinya M, meter L per sekon kuadrat itu T pangkat min 2. Dan S-nya satuan dimensinya T. Jadi untuk impuls dimensinya M, L, T pangkat min 1. T pangkat min 1 didapat dari T pangkat min 2 tambah T. Jadi T itu pangkatnya 1, sehingga min 2 tambah 1 hasilnya menjadi min 1. Sehingga untuk impuls satuan dimensinya M, L, T pangkat min 1. Untuk momentum, besaran penyusunnya massa kali kecepatan. Massa satuannya kilogram, kecepatan satuannya meter per sekon. Kilogram dimensinya M, meter L, per sekon dimensinya T pangkat min 1. Sehingga untuk momentum dimensinya M, L, T pangkat min 1. Nah, dari dimensi impuls dan dimensi momentum dapat dibuktikan bahwa besaran impuls sama dengan momentum atau setara dengan momentum. Yang kedua, menganalisis hubungan suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Contoh, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Kita buktikan bahwa besaran di ruas kiri sama dengan besaran di ruas kanan. Kita cari dulu dimensi dari masing-masing ruas. Kita cari dari ruas kiri. V kuadrat. Untuk V atau kecepatan dimensinya adalah L T
pangkat min 1. Nah, karena di sini V kuadrat, jadi dimensinya menjadi L T min 1 dikuadratkan. Kita anggap besaran L mempunyai pangkat 1. Jadi, karena ada kuadratnya, L 1 kali 2, sedangkan T min 1 kali 2. Sehingga untuk V kuadrat, dimensinya menjadi L kuadrat kali T pangkat min 2. L pangkat 2, T pangkat min 2. Sedangkan untuk ruas kanan, V kuadrat tambah 2AS. V kuadrat dimensinya L T pangkat min 1 dikuadratkan. A dimensinya L T pangkat min 2, sedangkan S dimensinya L. Pada sisi V kuadrat, kita punya L pangkat 2, T pangkat min 2. Dan pada posisi AS, kita punya L pangkat 2 dan T pangkat min 2. Jadi, V kuadrat tambah 2AS dimensinya L pangkat 2, T pangkat min 2. Dari dua dimensi yang telah diketahui, bisa dibuktikan bahwa ruas yang kiri sama dengan ruas kanan. Untuk tugas, buatlah sebuah pengukuran. Ukur salah satu benda yang ada di sekitar kalian. Gunakan alat ukur yang tepat. Catat hasil pengukuran dan satuannya di buku tulis. Tentukan dimensinya. Cari besaran turunan yang memungkinkan. Yang kelima, tentukan dimensi dari besaran pokok dan besaran turunannya. Kirim tugas yang selesai melalui email. Tugas yang dikirim adalah foto benda yang sedang diukur beserta hasil pengukuran dan besaran pokok dan juga besaran turunannya. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.